Kisah dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Charlie yang sedang diinterview oleh jurnalis majalah gosip. Charlie merupakan seorang founder, CEO sekaligus pemegang saham mayoritas dari sebuah perusahaan busana. Sebelum sukses seperti sekarang, Charlie dulunya adalah seorang model yang pernah menikah dengan aktor kenamaan Hollywood bernama Dylan. Sayangnya mereka memutuskan bercerai setelah menikah selama 1 tahun saja. Sejak saat itu, Charlie tidak pernah lagi terlihat berkencan dengan pria manapun. Charlie kemudian ditelepon oleh rekannya yang bernama Lard untuk menyampaikan komplain dari desainer utama mereka bernama Godfrey karena Charlie menolak rancangan desainnya. Jadi Godfrey marah kepada Lard. Karena itu Lard meminta Charlie agar tidak mengabaikan rancangan Godfrey karena mereka sudah menggajinya dengan mahal. Tapi Charlie tidak peduli karena desain Godfrey tidak sesuai dengan kriterianya. Sesampainya di kantor, si Godfrey ini membuat tante cantik mempesona ini makin emosi karena Godfrey masuk ke dalam ruangan Charlie dan menghapus semua resume yang sudah dibuat Charlie dengan tujuan agar rancangan Godfrey tetap diterima oleh tim marketing. Hal itu jelas membuat Charlie marah dan langsung memecatnya. Lard yang sudah mengetahui pemecatan Godfrey langsung protes kepada Charlie karena Lard yang sudah merekrutnya. Di mana Lard ini juga merupakan pemegang saham nomor 2 setelah Charlie. Jadi Lard merasa kurang dihargai. Tapi Charlie bersikukuh kalau keputusannya itu sudah tepat. Di tempat lain kita akan diperkenalkan kepada 2 orang bodyguard bernama Jonathan dan Vargas yang saat itu ditugaskan untuk mengawal seorang aktor. Setelah menyelesaikan adegannya, si aktor mengajak seorang pemain figuran. Tidak lama kemudian Vargas pergi keluar untuk istirahat, sehingga Jonathan yang harus menjaga ruangannya. Beberapa saat kemudian Jonathan mendengar si gadis berteriak meminta tolong. Tanpa pikir panjang dia langsung masuk ke sana lalu mengajar si aktor karena dia ternyata main kasar dengan gadis tersebut. Hal itu jelas membuat bosnya langsung memecat Jonathan. Malam harinya Charlie senyum-senyum sendiri karena dia kagum dengan pesona manajer marketingnya. Mungkin karena sudah lama lahannya tidak disiram, Charlie sampai bermimpi sedang pusreng sama manajernya itu. Esok harinya Charlie mendapatkan teror pembunuhan dengan dikirimi boneka santet yang sempat membuat semua karyawan ketakutan. Tapi Charlie menganggap hal itu biasa saja karena itu adalah risikonya sebagai seorang public figure. Namun Lard dan petinggi perusahaan lainnya tentu khawatir dengan keselamatan Charlie. Karena itu Lard dan para komisaris sepakat akan menyewa pengawal untuk Charlie. Charlie sebenarnya menolak karena dia menganggap itu terlalu berlebihan. Apalagi dia tidak suka jika nanti diatur-atur oleh pengawalnya. Lard meminta untuk menuruti saja demi kebaikannya. Esok harinya Charlie melihat ada orang yang sedang memasang sesuatu di bawah kolong mobilnya. Khawatir orang itu berniat memasang bom, Charlie langsung menghubungi polisi. Saat itu si pria tadi sudah menghilang dan tiba-tiba ia langsung muncul mengagetkannya. Charlie sudah salah paham karena Jonathan adalah bodyguard yang disewa oleh Lard. Setelah melihat identitasnya, Charlie akhirnya percaya dan membiarkan Jonathan mencuci mobilnya. Saat itu Charlie sempat dibuat kagum dengan ketampanan dan tubuh kekar Jonathan ini. Charlie melarang Jonathan menyetir dengan alasan tugas dia untuk melindunginya, bukan sebagai supir. Dalam perjalanan, Charlie bertanya mengenai track record pekerjaan Jonathan dengan alasan penting bagi dia untuk mengetahui kemampuan orang yang akan mengawalnya ini. Tapi ini cuma cara Charlie untuk membuat Jonathan tidak nyaman dengan tujuan agar dia resign. Di hari pertama Jonathan bekerja, Charlie diam-diam sebenarnya dibuat salting karena Jonathan terus memandanginya. Apalagi saat itu mereka saling salah pilih jalan. Sekembalinya ke rumah, Jonathan langsung memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan keamanannya. Setelah memastikan tidak ada bahaya apapun, Jonathan memutuskan untuk pulang. Charlie yang awalnya tidak suka memiliki bodyguard, sekarang malah merasa ada yang memperhatikannya, yang membuat janda kesepian ini jadi baper. Malam harinya, Godfrey mendapatkan pesan anonim dari pengirim teror boneka santet tadi menggunakan nomor rahasia. Tujuan dia menghubungi Godfrey untuk mengajaknya bekerja sama karena mereka memiliki musuh yang sama yaitu Charlie. Esok harinya, Jonathan tidak sengaja menabrak Charlie yang membuat bajunya kena tumpahan kopi. Charlie langsung meminta Jonathan pergi ke toilet untuk ganti pakaian. Tidak lama kemudian, Charlie datang ke sana membawa baju ganti saat itu. Charlie kembali dibuat salting melihat otot-otot Jonathan. Charlie juga sempat melihat ada bekas luka di kakinya. Charlie yang penasaran langsung mencari tahu latar belakang Jonathan. Dia semakin kagum karena Jonathan dikenal sebagai pahlawan saat masih bertugas di marinir. Ia pernah menggunakan tubuhnya untuk melindungi 3 orang remaja putri dari ledakan bom. Di mana ledakan bom itu juga yang membuat kaki kanannya tadi terluka. Setelah dinyatakan pulih, Jonathan diizinkan untuk bekerja sebagai pengawal pribadi.
Mendengar itu, Lard langsung berkata kalau Jonathan juga menarik secara fisik. Saat itu Charlie mendapatkan telepon anonim menggunakan line telepon gedung kantor mereka, di mana si penelpon berkata dia akan menikmati saat nanti melihat Charlie tewas. Sayangnya tidak ada satupun yang melihat siapa pria yang menggunakan telepon tersebut. Jonathan meminta agar tidak terlalu panik. Mereka akan memeriksa semua rekaman CCTV lalu melaporkannya kepada polisi. Lard kemudian meminta Charlie untuk cuti saja agar dia bisa menenangkan diri. Dalam perjalanan, Jonathan bertanya, siapa kira-kira orang yang tidak menyukai Charlie? Tapi Charlie merasa tidak ada yang membencinya. Jonathan kembali bertanya, apakah itu mungkin Godfrey? Karena dia sempat mendengar cerita mengenai drama pemecatannya. Namun Charlie yakin kalau Godfrey tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Jonathan kembali bertanya, apakah mungkin mantan suaminya? Tapi Charlie sangat yakin bukan Dylan pelakunya, karena hubungan mereka baik-baik saja. Meski begitu, Jonathan mengingatkan kalau salah satu orang yang paling mungkin memiliki dendam itu adalah mantan. Karena menurut Jonathan, Charlie mengalami trauma sehingga Charlie tidak pernah berkencan sampai sekarang. Charlie langsung membantahnya karena selama ini dia sudah berkencan dengan banyak pria. Tapi Jonathan kurang mempercayainya. Mendengar itu, Charlie meminta Jonathan untuk menghentikan mobilnya. Lalu Charlie memberikan jigongnya kepada Jonathan. Tujuan Charlie melakukan ini untuk membuktikan ucapannya tadi kepada Jonathan. Namun menurut Jonathan itu tidak membuktikan apapun. Charlie langsung berkata kalau dia tidak akan melakukannya tanpa memiliki perasaan kepada Jonathan. Tapi Jonathan tetap tidak percaya, yang membuat Charlie marah hingga mereka berdebat. Saat itu terlihat ada mobil yang sedang mengikuti mereka dan hampir menabrak Charlie. Setelah memeriksa semua rumah, Jonathan meminta Charlie untuk istirahat. Charlie kemudian bertanya di mana Jonathan akan tidur. Jonathan menjawab dia akan berjaga di mobil. Charlie langsung melarangnya dan meminta Jonathan tidur di dalam saja. Dia tidak akan membiarkannya tidur di mobil karena Jonathan sudah menyelamatkan nyawanya. Di dalam, Jonathan kembali berkata kalau Charlie tetap membutuhkan sosok pria. Buktinya tadi dia tetap nyosor duluan. Mendengar itu membuat Charlie marah. Jonathan bilang kalau dia juga merasa kesepian. Tapi hal itu membuat Charlie merasa kesal hingga menganggap Jonathan hanya berusaha menghiburnya saja. Jonathan langsung mengajaknya parang gigi yang membuat Charlie terdiam hingga mereka mabar pusreng bersama. Di saat yang sama, Godfrey terlihat menemui Lard. Rupanya orang yang mengancam Charlie melalui telepon dan mencoba menabraknya tadi adalah Godfrey atas perintah Lard. Alasan Lard melakukannya karena dia merasa tidak dianggap oleh Charlie. Tapi saat itu Godfrey memberitahu kalau dia tidak ingin melanjutkan pekerjaan ini karena risikonya tidak sebanding dengan bayaran yang akan diberikan oleh Lard. Godfrey juga merasa trauma setelah tadi ditembak oleh Jonathan. Saat itu Lard tiba-tiba membunuh Godfrey. Lard kemudian mengambil peluru di bemper mobil Godfrey tadi, lalu memasukkan peluru itu ke dalam tubuh Godfrey. Tujuan Lard tentu saja untuk memfitnah Jonathan agar polisi mengira dia yang membunuh Godfrey. Esok harinya, berita kematian Godfrey jelas mengagetkan semua orang, termasuk Jonathan dan Charlie. Tidak lama kemudian, polisi datang ke sana untuk meminta keterangan mereka. Polisi langsung menyita ponsel Jonathan untuk diperiksa. Setelah tim melakukan pemeriksaan, polisi langsung menuduh Jonathan sebagai pembunuh Godfrey karena pelurunya cocok dengan pistol Jonathan. Polisi juga menemukan sebuah ponsel di laci meja Charlie. Di dalam ponsel itu ada banyak pesan berisi ancaman kepada Godfrey. Orang yang sudah meletakkan ponsel itu di laci meja Charlie tentu saja Lard untuk menjebaknya. Karena itu kedua polisi ini menuduh Charlie memerintahkan Jonathan untuk menewaskan Godfrey. Karena itu polisi memutuskan untuk menahan mereka berdua. Akan tetapi Jonathan berhasil melawan dan kabur bersama Charlie. Charlie bertanya kenapa Jonathan mengajaknya melarikan diri. Padahal mereka bisa saja melawannya di pengadilan. Jonathan menjawab kalau mereka harus kabur agar bisa mengungkap dalang di balik kejadian ini. Jonathan juga membuang ponsel Charlie agar polisi tidak melacak mereka. Jonathan kemudian berkata kalau Lard pasti dalang dari semua ini. Dia melakukan ini tentu saja untuk memenuhi ambisi keserakahan kekuasaannya. Jonathan kemudian mengajak Charlie ke rumah Vargas untuk bersembunyi di sana. Vargas awalnya menolak membantu mereka berdua. Namun dia akhirnya berubah pikiran setelah Charlie menjanjikan bayaran $200,000 setelah nanti semuanya selesai. Malam harinya saat Vargas pergi keluar, Charlie langsung mengajak Jonathan untuk pergi berpusreng. Di saat yang sama, Vargas ternyata pergi menemui Lard karena dia ingin menyerahkan Jonathan dan Charlie kepadanya. Tapi Vargas meminta bayaran $200,000 untuk memberikan informasi keberadaan mereka berdua sekarang. Tapi Lard hanya sanggup membayar $100,000 saja yang disetujui oleh Vargas.
Tapi Vargas juga meminta sebagian saham perusahaan kepada Lard. Lard setuju saja, tapi Vargas harus menewaskan mereka berdua. Esok harinya Jonathan yang bangun terlebih dahulu menelpon temannya untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian Charlie juga sudah bangun, lalu menghampirinya. Charlie mulai mencurigai Jonathan bekerja sama dengan Lard setelah melihat ponsel yang dia gunakan sama dengan yang ditemukan di kantor tadi. Hal itu pun sempat membuat mereka saling bertengkar. Jonathan akhirnya meminta maaf karena sudah membentak Charlie. Namun semua yang dilakukan semata demi melindunginya. Saat itu Vargas kembali ke sana, ia langsung menembaki mereka. Beruntung Jonathan dan Charlie berhasil kabur. Mereka kemudian berhenti di sebuah pom bensin. Saat Jonathan pergi sebentar, Charlie langsung memeriksa ponsel tadi. Charlie melihat kalau Jonathan baru saja menghubungi pengacara. Charlie langsung bertanya apakah Jonathan ingin menyelamatkan diri sendiri karena dia sudah menghubungi pengacara terlebih dahulu. Jonathan menjawab kalau dia hanya meminta saran saja. Dia bukan orang kaya seperti Charlie yang nanti bisa membayar dengan uang untuk kebebasannya. Charlie kemudian mengajak Jonathan bersembunyi di rumah temannya. Mereka bisa masuk ke sana karena Charlie tahu lokasi kunci cadangannya. Saat itu Charlie malah ngajak pusreng sambil diikat. Setelah itu Charlie malah pergi keluar karena dia tahu Vargas datang ke sini. Charlie sengaja mengikat Jonathan karena dia ingin melawan Vargas sendirian. Sayangnya rencana Charlie malah gagal karena dia berhasil tertangkap. Tapi itu ternyata juga rencana Charlie agar Jonathan tidak membunuh mereka berdua terlebih dahulu. Karena rumah ini ternyata milik Lard, jadi Lard tidak mungkin membiarkan Vargas membunuh mereka di sini. Karena itu bisa saja membuat dia masuk penjara. Tidak lama kemudian Lard sudah pulang, yang langsung panik melihat mereka semua ada di sana. Rupanya ini memang rencana Charlie juga. Dia ingin membuat Lard mengakui perbuatannya dan merekam pembicaraan tersebut. Lard kemudian meminta Vargas menyuruh Jonathan menggali lubang di halaman belakang untuk mengubur mereka berdua. Sementara Lard mengakui kepada Charlie kalau memang dia ingin membunuhnya. Karena selama ini Charlie sangat arogan dan selalu meremehkannya padahal Lard sangat berjasa bagi perusahaan mereka. Setelah itu dia menyuruh membantu Jonathan. Charlie langsung memberitahu Jonathan kalau dia sudah merekam pengakuan Lard. Charlie juga sudah mengirimkan pesannya kepada polisi. Karena itu dia meminta Jonathan merebut pistol Vargas. Charlie kemudian memberitahu Vargas kalau dia sudah merekam pembicaraan mereka menggunakan ponsel di sakunya untuk membuat Vargas lengah. Mendengar itu, Vargas meminta Charlie menyerahkan ponselnya. Charlie langsung menghubungi polisi lalu mendatangi Lard untuk memberitahu dia sudah merekam pengakuannya. Sementara Jonathan berhasil mengalahkan Vargas. Vargas langsung memohon agar Jonathan tidak membunuhnya. Dia bersedia memberikan kesaksian untuk melawan Lard. Tidak lama kemudian polisi datang ke sana yang langsung membawa Lard. Polisi memberitahu kalau hasil pemeriksaan labor forensik menunjukkan jika peluru yang menembaki mobil Godfrey sudah hilang dan peluru yang ada di tubuh Godfrey ada cat yang sama persis dengan cat mobilnya. Karena itu polisi merasa ada yang janggal. Charlie langsung memberitahu dia sudah mengirim rekaman pengakuan Lard. Jonathan juga memberitahu kalau Vargas bersedia bersaksi yang saat ini ada di halaman belakang. Dan saat itu Lard akhirnya ditangkap. 1 bulan kemudian Jonathan memberitahu kalau perusahaan tempat dia bekerja tidak akan membayar gajinya karena beberapa insiden saat melindungi Charlie. Mendengar itu Charlie memberitahu kalau dia memiliki beberapa juta dolar untuk membayarnya. Dengan Jonathan harus melindungi Charlie. Jonathan tentu saja menerima pekerjaan tersebut. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Bodyguard Seduction. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.